Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Penatua Ageta dari GKI Bandar Lampung. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk limpahan berkat dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami memiliki keberanian untuk menyelami cinta kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca dari Kidung Agung pasal 5 ayat 2-8. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan dan memeliharanya. Saudara yang terkasih, mungkin saudara pernah mendengar tentang 4 jenis kasih dalam tradisi Yunani. Yang pertama adalah kasih agape atau kasih tanpa syarat, yang biasa disebut sebagai kasih di antara Allah dengan manusia ciptaannya. Dan kemudian ada kasih filia atau kasih pertemanan. Disebut sebagai kasih pertemanan karena di dalam ikatan kasih ini dua belah pihak punya power yang sama untuk memberi dan menerima. Kemudian ada juga kasih storge atau kasih di dalam hubungan keluarga. Kasih ini punya ikatan yang kuat karena yang menyatukannya adalah pertalian darah antara orang tua dengan anak atau antara saudara dengan saudaranya. Dan yang terakhir adalah eros atau kasih yang menginginkan. Dan kasih ini biasa dikaitkan dengan orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Katanya melibatkan desire juga atau hawa nafsu. Kita biasanya dikasih tahu bahwa kasih yang paling tinggi nilainya itu adalah agape. Sementara kasih yang paling rendah adalah eros, karena eros melibatkan hawa nafsu dan seringkali membuat orang yang mengasihi itu jadi ingin menguasai orang yang dikasihi. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita kali ini kita bisa belajar hal lain yang mungkin agak berbeda dengan pandangan itu. Kita sering diberitahu bahwa kitab Kidung Agung ini merupakan kitab yang menggambarkan relasi antara Allah dengan umat yang dikasihinya. Dan dari pemahaman itu kita bisa bertanya, jadi relasi seperti apa sih yang tergambar di dalam kitab Kidung Agung di antara Allah dengan manusia? Kalau berdasarkan bacaan kita, saya menemukan 2 hal yang menarik terkait hal itu. Yang pertama tentang sosok-sosok yang saling mencintai. Di dalam kitab Kidung Agung 5, kita menemukan sosok yang mencintai itu ada kekasih laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira yang lebih mirip Allah yang mana? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering melihat Allah sebagai sosok yang maskulin.
kita menyebutnya sebagai Bapa, meskipun dalam konfesi GKI kita menyebut Allah sebagai Bapa atau Ibu, tapi dalam keseharian lebih sering Bapa. Di dalam puisi cinta yang kita baca hari ini, bukankah Allah lebih mirip dengan kekasih perempuan yang meskipun sudah siap-siap mau tidur, tapi ketika kekasih laki-lakinya mengetuk pintu, dia bukakan juga. Dan ketika kekasih laki-lakinya menghilang, dia secara aktif mencari kekasihnya itu, bahkan sampai berkorban dan dipukuli oleh para peronda kota. Bukankah di dalam relasi kita dengan Allah, juga Allah yang banyak berkorban? Dan yang berikutnya adalah tentang dimensi kasih di antara kita dengan Allah. Kalau seperti ungkapan tadi, orang lebih sering melihat agape itulah dimensi kasih di antara Allah dengan manusia, tapi di sini kita melihat dimensi eros, kasih yang mendamba. Kita melihat si sosok kekasih perempuan ini mencari kekasihnya. Dialah yang mendambakan kekasih laki-laki yang hilang itu. Dan bukankah ketika kita merenungkan cerita tentang domba yang hilang, kasih eros juga terdapat di dalamnya. Ketika sang gembala meninggalkan domba yang 99 untuk mencari satu domba yang hilang yang dikasihinya, bukankah itu kasih yang mendamba si domba yang hilang itu? Dan ketika sang domba ditemukan, gembala itu mengambil dombanya dan meletakkannya di atas bahunya dengan penuh sukacita. Dan ketika kita merenungkan tentang pengorbanan Kristus yang turun ke dunia, bukankah itu upaya Allah untuk menggapai kita? Kalau Allah hanya memberi dan tidak menginginkan umatnya, untuk apa Kristus turun ke dunia? Di sini kita bisa menyadari bahwa ternyata Allah bukan hanya memberi tanpa syarat kepada kita, tetapi kita, saudara dan saya, juga adalah pihak-pihak yang didambakan oleh Allah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang mengingini, yang merindukan kita berada bersama-sama di dalam persekutuan dengannya. Kata erotis mungkin saat ini lebih sering dikaitkan dengan pornografi atau porno aksi. Tapi sebetulnya kata erotis itu punya makna yang lebih dalam dari itu. Ini adalah kasih yang mendamba. Dan eros Allah itu adalah eros yang kudus. Karena apa? Karena Allah menginginkan kita, tapi bukan untuk menguasai kita. Allah menginginkan kita karena Ia ingin bersama-sama dengan kita. Ia ingin merangkul kita di dalam persekutuan dengannya. Saudara yang terkasih, di masa raya Paskah ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kasih Allah yang mendamba itu. Kalau kita sering merasa bahwa kita tidak dikasihi, bahwa kita adalah orang-orang yang dilupakan, mungkin karena kegagalan-kegagalan di masa lalu atau karena sesuatu yang kita anggap sebagai kelemahan kita sering merasa tidak layak dicintai. Mari kita mengingat Allah yang mendambakan kita ini. Kita dicintai dan diinginkan oleh Allah. Dan kiranya kasih Allah yang mendambakan kita itu memberikan kita kekuatan juga untuk merespons kasih-Nya dengan kesediaan untuk membuka diri, dengan kesediaan untuk dicintai oleh Allah. Dan pada akhirnya kita akan punya kekuatan untuk membagikan cinta itu kepada sesama. Dan biarlah masa Raya Paskah ini menjadi masa di mana kita merenungkan dambaan Allah, kesediaannya untuk mencari dan berkorban, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mendambakan dan menginginkan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu dalam, yang mungkin terlalu sulit untuk kami selami. Tetapi kami mau memohonkan keberanian untuk mendalami kasih Tuhan, sehingga kami bisa merasakan betapa Engkau mencintai kami,
betapa Engkau merindukan kami dan terus-menerus mencari kami. Dan biarlah itu semua bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga menjangkau sesama kami di dalam cinta kasih dan persekutuan denganmu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.